Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Fadil Rusli. Kita akan sharing di mata kuliah bahasa sastra dengan materi normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam membangun logical design sebuah basis data. Teknik pengelompokan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik atau tanpa redundansi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar. Normalisasi sebagai proses untuk mengubah suatu relasi atau tabel yang memiliki masa tertentu ke dalam dua buah tabel atau lebih untuk menghilangkan atau meminimalisasi masalah tersebut. Masalah yang dimaksud ini sering disebut dengan istilah anomali, ya. Yang selanjutnya, secara garis besar, proses normalisasi adalah sebagai atribut. Data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan prasyarat tertentu ke beberapa tingkat. Kemudian, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Nah, di sini alur proses atau tahapan normalisasi database umumnya mulai dari anormalisasi form atau UNF, kemudian berlanjut secara bertahap ke bentuk-bentuk yang lebih tinggi seperti post normal atau 1 NF, second normal atau 2 NF, T normal atau 3 NF, hingga bentuk-bentuk yang lebih spesifik seperti for this normal atau DCNF dan with normal atau 5 NF. Yang selanjutnya, alur tahapan normalisasi itu, yang pertama adalah push normal. Nah, ini syarat setiap atribut harus bernilai otomatis, tidak boleh berupa set atau list, ya. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan grup berulang dan memastikan setiap kolom berisi satu nilai saja. Yang kedua adalah QNF, syarat memenuhi satu NF dan semua atribut non-primer harus bergantung sepenuhnya kepada kunci utama. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan partial dependency atau ketergantungan sebagian. Tier NF atau 3 NF ini syarat yang sudah memenuhi 2 NF dan tidak ada transitif dependency atau ketergantungan tidak langsung. Tujuannya adalah memastikan bahwa atribut non-primer hanya bergantung pada kunci utama, bukan pada atribut non-primer lainnya. Yang selanjutnya, bentuk normal lanjutan atau opsionalnya adalah BCNF atau Boyce Code Normal Form, versi lebih ketat dari 3NF, menangani kasus khusus ketergantungan fungsional. Kemudian 4NF yaitu menghilangkan multi-value dependency. Kemudian 5NF adalah menghilangkan join dependency yang komplit. Nah, tujuan akhir dari normalisasi adalah meningkatkan efisiensi penyimpangan, mempermudah query dan pemeliharaan, menghindari anomali saat insert, update, dan delete. Kita langsung di sini secara tahapan normalisasi berdasarkan URI. Di sini ada 12 ya bentuk nilai normalnya, bentuk normal pertamanya, bentuk normal keduanya, bentuk normal ketiganya. Ini sudah kita sharing tadi diuraikan secara bertahap. Yang selanjutnya kita ada sedikit tips di PT Adi, kita buat contohnya ya. Dari PT Adi ini sudah struktur bisnis prosesnya, mulai dari proses awal sampai proses akhir. Proses awalnya bersifat COGM-nya seperti apa, kemudian prosesnya, kemudian COGS-nya seperti apa ya. Ini sudah struktur dari PT ADI ini. Dari PT ADI ini ada beberapa tahapan atau dan seksi ya. Misalkan ada seksi marketing, purchasing, kemudian logistik, dan lain-lainnya. Total hampir 12 seksi. Nah, kita ambil studi kasusnya, yaitu kasus pembelian atau di purchasingnya.
Di studi kasus pembelian, nah, ini, kita mulai dari tabel transaksi pembelian yang belum normal. Ya, tabel awal belum dinormalisasi. Ya, di sini ada nomor faktur, kemudian tabel tanggal faktur, supplier, kode supplier, nama barang, kemudian kuantiti harga satuan dan total ya. Dari PPA di sini kita lihat nomor fakturnya ada P001, P001, juga P002. Ini juga tanggalnya sudah jelas juga ya. Tahun 2025, bulan 11, tanggal 10. Ini. Kemudian kode suppliernya itu sudah jelas S001, S001, S002. Dari PT ABC ya. Nama suppliernya PT ABC, PT ABC. Kemudian yang S002 adalah PTDEF ya. Di sini kita lihat kode barangnya juga sama ya. Jadi kalau pembelian kode barang itu sama, misalkan B001 kode barang adalah pena, B002 adalah buku, B001 adalah pena, sama. Walaupun di sini adalah perusahaannya yang berbeda atau supplier yang berbeda. Kemudian untuk kuantitinya kita ambil misalkan 10 ya, kemudian 5 untuk yang PT ABC, kemudian untuk PT DF adalah 7. Nah, ini harga satuannya jelas ya berarti untuk yang pena misalkan 2.000 per satuan, kemudian untuk yang buku 5.000, kemudian untuk yang pena sama 2.000 di PT ADF juga. Totalnya sudah jelas ya. Jadi yang pertama dia beli 10 jadi 20.005. Nah, ini beli total harga sekitar 5.000 berarti 25.000. Kemudian yang totalnya 7 di sini menjadi 14.000. Masalahnya adalah satu, redundansi dari supplier PT ABC muncul berulang. Yang kedua adalah nama barang juga berulang. Yang tiga adalah total bisa dihitung dari kuantiti kali harga satuan, kemudian data turunan, redundansi, atau terjadinya pengulangan atau duplikasi data yang tidak perlu. Di sini sudah dilingkarin ya, seperti itu. Yang selanjutnya, di sini kita bahas tentang tujuannya dari satu NF plus normal form. Ya, kita tujuannya adalah pastikan setiap atribut bernilai otomatis atau tidak ada data ganda atau kelompok data dalam satu kolom. Langkah-langkahnya adalah setiap kolom berisi satu nilai tunggal. Yang dua, setiap baris ini. Yang tiga, kolom total tidak dimunculkan. Ya, seperti itu. Di sini kita lihat ya, nomor faktur, tanggal, ini sama seperti yang tadi. Tapi di sini kolom totalnya tidak dimunculkan. Nah, kenapa sih kolom total tidak dimunculkan pada 2NF ini ya, pada 2NF ini? Karena total adalah data turunan dari atribut, ya. Kolom total diperoleh dari hasil perhitungan. Total sama dengan kuantiti kali harga satuan. Artinya, total bisa dihitung kapan saja dari dua kolom lain. Jadi, tidak perlu disimpan lagi di tabel ya. Kemudian, yang nomor dua, misalkan total menimbulkan redundansi data, misalkan nomor faktur, nilai satu kode barang, B01, kuantiti 10, harga satuan 2.000. Nah, totalnya seperti ini akan tetap 20.000 ya dari total sebelumnya. Nah, kalau suatu harga satuan berubah menjadi 2.500 maksimal ya, total lama 20.000 ya, 20.000. Jadi salah. Harusnya diubah menjadi satu persatu. Artinya inconsistent data tidak sinkron ya seperti itu. Karena penghitungannya harus bersifat manual. Pada 2NF atau 2NF, tujuan menghilangkan partikel dependensi dan redundansi karena total bergantung pada atribut lain atau kuantiti dan harga satuan dan bukan atribut dasar atau mix, maka form itu harus dihapus. Solusinya adalah solusi terbaik, simpan hanya data dasar yang dibutuhkan, kuantiti, dan harga satuan. Jika perlu, laporan total cukup dihitung dari query SQL atau program aplikasi. Itu ya. Yang selanjutnya,
To an absent normal, tujuan hilangkan partial dependency atribut dan kunci tergantung hanya sebagai dari primary key ya. Nah, di sini langkah-langkahnya, tentukan primary key atau gabungan, ada nomor, kemudian nomor faktur, kode barang, kemudian kan pisahkan data yang hanya tergantung pada sebagian dari key. Misalnya, data supplier tergantung pada nomor faktur. Data barang tergantung pada kode barang. Kita lihat di sini tabelnya ya. Ada tabel faktur, kemudian ada tabel suppliernya juga ya. Di sini adalah tujuan faktur dari tabel faktur ini menampilkan adalah tabel yang menyimpan data utama transaksi pembelian barang dari supplier ya seperti itu. Dan kemudian kode supplier adalah tabel yang berisi data master pemasok barang dari supplier. Nah, di sini yang menjadi perbedaannya udah jelas ya antara di kolomnya nomor faktur itu apa, kemudian tanggal faktur itu apa, kemudian kode supplier itu apa. Nah, ini sudah menerangkan dari suatu tabel itu sendiri. Nah, ini juga sama ya, tabel supplier juga sama. Ini kode supplier merupakan primary key, kemudian yang menjadi identitas unit setiap supplier ini sama juga. Nama suppliernya juga sama ya. Yang selanjutnya di tabel barang. Ini adalah QNF second normal ya. Tadi satu. Kemudian hilangkan partial dependency atribut non atau non kunci tergantung hanya sebagian dari primary key-nya. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Tentukan primary key dengan kemudian non faktur kode barang, kemudian pisahkan data hanya tergantung pada sebagian dari key. Misalkan data supplier tergantung pada non faktur, data barang tergantung pada tabel barang. Di sini kita lihat tabel barangnya, kemudian di sini kita lihat juga tabel fakturnya. Kemudian di sini sudah dijelaskan tabel dari ketiga atau ketiga barang tersebut ya, ketiga atau ketiga tabel barang tersebut. Ini jelas ya, tabel barang, kemudian nomor barang, kemudian harga juga ya. Di sini juga ada nomor faktur, ini dari barang kuantiti ini menunjukkan bahwa keterangan-keterangan dari tabel ini sudah valid ya, seperti itu. Yang selanjutnya, di sini kita masuk ke dalam 3NP atau Three Normal Form. Nah, di sini semua transitive dependency sudah dihilangkan. Jadi, struktur tabel sudah efisien dan bebas anomali. Transitif dependensi, ketergantungan transitif adalah situasi dalam basis data di mana satu atribut bergantung pada atribut lain melalui atribut perantara, bukan secara langsung pada binary key, ya, seperti itu. Dengan kata lain, A, B, dan B sama dengan C, ini adalah maka A DT disebut transitif ya, dependensi, karena ketergantungan C pada A terjadi melalui B. Itu ya. Kita lihat di sini ada yang 3NF sini ada kita dimasukinya hanya tabel supplier. Di tabel supplier ini sudah ada dua, dua kolom ya, ada dua file. Yang pertama kode supplier dan non supplier. Kemudian di tabel barang, di sini kode barang, nama barang, kemudian harga satuan, seperti itu. Nah, ini adalah keterangan dari tabel supplier, ini berisi data tentang pemasok barang supplier. Nah, ini adalah keterangan dari tabel supplier. Kemudian tabel barang di sini adalah tabel yang menyimpan master barang yang dijual atau dibeli, seperti itu ya. Di sini ada di slide ya. Di sistem tabel 3NF ya, keterangan dari 3NF. Yang selanjutnya, yang nomor 3 di sini adalah tabel faktur. Di tabel faktur sudah ada nomor faktur, tanggal faktur, kode supplier ya. Kemudian di tabel detail faktur ada nomor faktur, kode barang, kuantiti ya. Nah, di sini tabel faktur yaitu tabel yang mencatat transaksi pembelian dari supplier. Nah, di sini kita lebih jelas ya. Nomor faktur ada merupakan primary key. Nah, ini ada di bawah keterangannya juga sama. Kemudian yang selanjutnya di tabel faktur di sini yaitu tabel yang berfungsi untuk mencatat rincian barang
yang tercantum dalam setiap transaksi pembelian. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada keterangan dari kolomnya juga sudah ada jelas ya seperti itu. Dalam merupakan priority kuncian menjadi identitas unik setiap transaksi pembelian ini adalah waktunya. Kemudian tanggal waktunya menunjukkan tanggal terjadinya transaksi. Kode supplier merupakan horizon pay yang mengacu pada tabel supplier ya seperti itu. Oke, yang selanjutnya pada tahap 4NF atau menghilangkan multi value. Pada tahap 4NF, struktur tabel sama seperti 3NF ya, karena tidak ada atribut dengan nilai ganda atau multi value dependency. Artinya setiap tabel sudah hanya menyimpan satu jenis data. Tabel-tabel 4NF sama seperti dengan 3NF. Nah, di sini ada supplier, yaitu kode supplier, nama supplier. Kemudian barang, kode barang, nama barang, harga satuan. Faktur, nama faktur, tanggal faktur, kemudian kode supplier. Detail faktur adalah nomor faktur dari barang dan kode ini adalah bersama dengan 3NF ya, seperti itu. Kemudian yang 5NF yaitu menghilangkan gain dependency ya. Ya, ya, ini menghilangkan yang sudah bisa direkonstruksi dari tabel-tabel di atas tanpa redundansi atau anomali tambahan. Jadi tidak ada tabel tambahan yang perlu dipisah lagi. Kita lihat di sini tabel supplier. Tabel supplier, kemudian nama supplier ya, seperti itu. Sini kan udah jelas di F5 itu semua join dependency sudah bisa direkonstruksi dari tabel-tabel sebelumnya. Nah, di sini udah keterangannya ya. Kemudian di tabel barang juga sama di sini ya. Ini sama seperti yang di sebelum-sebelumnya. Di sini kode barangnya sudah ada keterangan dari tabel barang itu adalah kode barang, kemudian nama barang, harga satuan. Nah, di sini jelas ya. Jadi tabel barang ini sudah ada keterangan dari tabel barang itu ya. Yang selanjutnya di masih di 5F atau jenis dependensi yang sudah bisa direkonstruksi dari tabel-tabel yang sebelumnya tanpa redundansi atau anomalisi tambahan ya. Di sini kita lihat ada tabel faktur, kemudian tabel detail faktur. Nah, di sini di tabel faktur di sini udah sama ya, ada keterangannya untuk memperjelas atau mempermudah dari tabel itu sendiri ya. Ini kan nomor faktur, kemudian tanggal faktur, kemudian kode suppliernya. Sudah jelas nomor fakturnya, kemudian kode barangnya, kemudian kuantitinya. Dan di sini jelas ya, menunjukkan kuantiti menunjukkan kuantitas barang yang dibeli dalam transaksi tersebut. Yang selanjutnya, bagaimana sih program IRD-nya? Kita lihat di sini adalah program IRD yang dibuat dengan sistem normalisasi ini hasilnya kemudian dari tiga tabel itu yang dibuat berdasarkan empat tabel itu. Yang pertama di sini ada tabel supplier, barang, faktur, dan detail faktur yang sudah sebelumnya ya. Di sini ada programnya. Kemudian hasil dari sistem IRD-nya kita di sini udah jelas ya, barang, kode barang, nama barang, harga satuan. Nah, di sini di kode barang, kemudian detail faktur, nomor faktur, kode barang, dan quantity. Kemudian di faktur ada nomor faktur, tanggal faktur, kode supplier. Supplier ada kode supplier, ada kode supplier dan nama supplier. Di sini udah jelas ya. Di sini yang menjadi relasinya, outgoingnya adalah dari kode barang ke kode barang juga ya. Nomor faktur ya, di sini nomor faktur ke nomor faktur. Kemudian kode supplier masuk ke dalam kode supplier. Dan di dalam kode-kode tersebut di sini penulisannya harus sama kecuali besar kecilnya tidak sama. Tetapi penulisan kalau misalkan memakai titik atau underscore di kode barang tersebut harus disamakan di sini juga harus sama. Sebab kalau seandainya antara field di tabel barang, terutama di primary pay dengan yang ada di detail faktur tidak sama penulisannya, maka tidak akan berrelasi seperti itu ya. Jadi harus sama ya gitu. Kalau besar kecilnya tidak pengaruh. Tetapi penulisan mau pakai underscore atau menggunakan titik di belakangnya itu harus sama. Karena kalau seandainya tidak sama antara misalkan kode barang dengan kode barang dengan tabel barang, kemudian detail faktur dengan field kode barangnya
penulisannya tidak sama, maka ini tidak akan berrelasi secara otomatis dan nanti di dalam struktur programnya juga tidak akan muncul seperti itu ya. Nah, di sini udah jelas ya semuanya program kerjaan dan lebih ya. Kemudian yang selanjutnya dari kesimpulan dari proses normalisasi dan dari ini udah jelas ya. Jadi tujuan pengujian hasil. Tahapan satu yaitu menghilangkan kolom yang berisi nilai ganda setiap kolom bernilai otomatis. Ya, seperti itu ya. Ini ada tujuan. Kemudian 2NF tujuannya adalah menghapus partial dependency. Kemudian hasilnya memisahkan data faktur supplier barang dan detail. 3NF yaitu tujuannya menghapus transitive dependency. Hasilnya tidak ada atribut non-K bergantung pada non-K. Kemudian 4NF tujuannya adalah menghapus multi-value dependency. Hasilnya setiap tabel hanya menyimpan satu fakta independen ya, seperti itu. 5NF menghapus join dependency. Hasilnya adalah semua relasi bisa digantung kembali tanpa anomali. Secara normal, sampai 5NF, sistem pembelian barang menjadi efisien ya. Tidak ada penghilangan data supplier dan barang. Yang pertama kita lihat di sini, satu konsisten. Konsisten tidak ada data turunan seperti total yang bisa salah. Fleksibel, mudah diubah. Jika harga barang berubah, hanya ubah di tabel barang saja. Karena sistemnya sudah ada relasi join antara tabel satu sampai tabel sebelum-sebelumnya, supplier ya. Tabel faktur, ini masuk ke link ke tabel supplier juga. Detail faktur masuk link ke faktur dan tabel barang. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, jadi kesimpulan dari proses normalisasi dan lainnya adalah jadi ini, normalisasi ini menghasilkan struktur database yang optimal, bebas anomali, mudah dirawat, dan mendukung integritas data penuh dalam sistem pembelian barang. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah dari proses normalisasi adalah menghasilkan struktur database yang optimal. Seperti itu. Oke, untuk sharing dari sistem normalisasi dari saya terima kasih. Selamat belajar, selamat sukses. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.